Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenankanlah nama saya Dr. Sukron Abdul Qadir SHMH, dosen Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, pengampu mata kuliah Hukum Pidana dan HAM, rumpun mata kuliah Hukum Pidana dengan bobot SKS 2 diajarkan pada semester 2. Materi Hukum Pidana dan HAM yang pertama, hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana. 2. Hak korban dalam sistem peradilan pidana. 3. Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia. Berikutnya, penerapan asas restorasi justice dalam kejahatan tindak pidana. Yang kelima, perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan tindak pidana. Berikutnya, isu kontemporer hukum pidana dan HAM. Dan yang ketujuh, reformasi hukum pidana berbasis HAM. Universitas Widya Mataram, program Magister Hukum, rencana pembelajaran semester, mata kuliah Hukum Pidana dan HAM, rumpun mata kuliah Hukum Pidana, bobot 2 SKS diajarkan pada semester 2. Otorisasi dosen pengembang RPS Dr. Sukron Abdul Qadir SHMH. Kemudian capaian pembelajaran prodi menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu memformulasikan permasalahan hak-hak korban di Indonesia dan permasalahan yang timbul di bidang hukum pidana dan HAM. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berikutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Berikutnya, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi saat pembuatan makalah yang berkaitan dengan hukum pidana HAM di Indonesia. Yang berikutnya, mampu merumuskan masalah terkait dengan pengembangan bidang hukum pidana dan HAM dan tata pendampingan serta hak korban dan mencari pemecahannya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. 1. Memahami konsep dasar hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM serta hubungan antara keduanya. 2. Menjelaskan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana serta jaminan perlindungan hukumnya. 3. Menguraikan hak korban dalam sistem peradilan pidana dan mekanisme pemulihan atau rehabilitasi. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan
memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang hubungan antara hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses pidana, yaitu pokok bahasan meliputi hak-hak tersangka dan terdakwa, kemudian perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, penerapan asas praduga tak bersalah, serta mekanisme perlindungan HAM selama penindakan tidak pidana. Selain itu, dibahas isu-isu kontemporer, yaitu reformasi pidana, penegakan HAM, kriminalitas baru, dan karakteristik berbagai jenis kejahatan untuk memahami implikasi hukum dan HAM dalam kebijakan serta praktek peradilan. Setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa konflik antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan HAM serta merumuskan solusi hukum yang berkeadilan. Kemudian mengenai materi pembelajaran atau pokok bahasannya. Pembelajaran pada mata kuliah hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam sistem peradilan pidana, kemudian penegakan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia, kemudian perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan tindak pidana, serta isu kontemporer hukum pidana dan HAM beserta karakteristik kejahatan. Daftar pustaka yang kami pakai dalam hal ini yang utama 1 Suryono Sukanto dan Sri Mamuji, hukum pidana, pokok-pokoknya buku pengantar untuk mengenai pengantar klasik mengenai konsep dasar dan penerapan. Kemudian dari Mukhtar Kusumaatmadja atau edisi terbaru dari penulis hukum pidana Indonesia yang lain yang relevan, perlindungan hak asasi manusia dalam proses pidana, fokus HAM dan praktek nasional. Berikutnya buku dari Barda Nawawi Arif, kebijakan hukum pidana dan problematika pemidanaan kebijakan pidana dan reformasi. Di samping buku utama ada buku pendukung. 1 A. H. Nasution, kompilasi tulisan akademik tentang korban dan restorasi justice untuk mekanisme pemulihan korban. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Republik Indonesia. 3. Piagam PBB tentang hak asasi manusia, Universal Declaration of Human Rights. Untuk media pembelajaran, kami menggunakan perangkat lunak yaitu IBM SPSS Statistik, perangkat keras LCD dan proyektor. Dosen pengampu mata kuliah ini Dr. Sukron Abdul Qadir SH.MH. Berikut kami sampaikan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk minggu pertama, kemampuan akhir ya yang diharapkan mahasiswa mampu memberikan pengertian tentang tujuan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana. Indikatornya ketepatan dalam menjelaskan tujuan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses
ketepatan dalam menjelaskan tujuan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana. Kriteria bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan. Rubrik deskripsi untuk presentasi, bentuknya non-tes, tanya jawab, dan diskusi. Metode pembelajaran dan estimasi waktu, ceramah, diskusi, kelompok, dan studi kasus. Setiap pertemuan estimasi waktu 2 kali 50 menit. Materi pembelajarannya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana. Kemudian untuk minggu kedua dan ketiga, mahasiswa merangkum serta menerangkan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Indikatornya mahasiswa keruntutan dalam memaparkan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan. Rubrik deskriptif untuk presentasi, bentuk non-tes, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian mengenai metode pembelajaran dan estimasi waktu, ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Setiap pertemuan estimasi waktunya 2 kali 50 menit. Materi pembelajarannya hak korban dalam sistem peradilan pidana. Kemudian minggu kelima sampai minggu ketujuh, mahasiswa membedakan dari penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia. Jadi mahasiswa harus dapat membedakan. Indikatornya keruntutan dalam memaparkan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan. Rubrik deskriptif untuk presentasi, bentuk non-tes, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian metode pembelajaran dan estimasi waktu, ceramah, diskusi, kelompok, dan studi kasus. Estimasi waktu setiap pertemuan 2 kali 50 menit. Materi pembelajaran penerapan asas praduga tidak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu digunakan untuk ujian tengah semester. Pertemuan untuk minggu ke-9 sampai ke-11 ya, mahasiswa diharapkan mampu menerangkan mengenai perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan tindak pidana. Indikatornya ketepatan dalam menerapkan perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan tindak pidana. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan. Rubrik deskriptif untuk presentasi, bentuk non-tes ya, tanya jawab dan diskusi. Metode pembelajaran estimasi waktu, ceramah, diskusi, kelompok, dan studi kasus. Estimasi waktu setiap pertemuan 2 kali 50 menit. Kemudian materi pembelajarannya perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan tindak pidana. Untuk pertemuan minggu ke-12 dan 13, mahasiswa mampu menerangkan isu kontemporer hukum pidana dan HAM. Kemudian indikatornya keruntutan dalam memaparkan
kejahatan. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan, rubrik deskriptif untuk presentasi, bentuk non-tes, tanya jawab, dan diskusi. Metode pembelajaran dan estimasi waktu, metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Estimasi waktu setiap pertemuan 2 kali 50 menit. Materi pembelajaran isu kontemporer hukum pidana dan HAM. Kemudian pertemuan minggu ke-14 dan ke-15. Mahasiswa diharapkan mampu menerangkan karakteristik bentuk kejahatan. Indikatornya keruntutan dalam memaparkan kejahatan. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan dan penguasaan. Rubrik deskriptif untuk presentasi, bentuknya non-tes, tanya jawab, dan diskusi. Metode pembelajaran dan estimasi waktu, ceramah, diskusi kelompok, dan studi kasus. Estimasi waktu masing-masing setiap pertemuan 2 kali 15 menit. Materi pembelajaran karakteristik kejahatan, yaitu 1. Relativitas pengertian kejahatan, 2. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Kemudian pada minggu yang terakhir, yaitu yang minggu ke-16, yaitu dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa Magister Hukum Angkatan 7. Perkuliahan kita sore kali ini mata kuliah Hukum Pidana dan HAM mengambil tema yaitu perlindungan HAM terdakwa dalam proses penindakan pidana. Latar belakang, jadi latar belakang materi ini yaitu penegakan hukum pidana bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat. Namun dalam prakteknya proses penindakan tindak pidana berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM terhadap tersangka dan terdakwa, sehingga perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana sangat penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan menghormati martabat manusia. Ya. Adapun tujuan pembahasan ya untuk mata kuliah ini, 1. Menjelaskan konsep hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Yang kedua, mengidentifikasi hak-hak terdakwa yang dilindungi oleh hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan penerapan perlindungan HAM dalam proses penindakan tindak pidana. Jadi 3 tujuan ini yang akan kita capai dalam materi perkuliahan hari ini. Ya. Kemudian apa itu definisi HAM ya? HAM, hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, ya, yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara
hukum, pemerintah, dan setiap orang. Jadi hak asasi manusia ini wajib dihormati, ya, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Makanya negara itu tidak boleh merampas atau mengambil secara paksa HAM warga negara, itu harus melindungi, ya. Dan negara itu memenuhi, ya. Hukum juga gitu. Itu maksudnya demikian, ya. Kemudian dasar hukum hak asasi manusia, dasarnya apa, ya? 1, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai 28J itu, ya. Kemudian KUHP, ya. Tentunya KUHP sekarang yang terbaru, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ini kemudian Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dasar hukum HAM yang saya tekankan di sini, ya, para mahasiswa, ya. Jadi lebih khusus mengenai Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini karena dalam undang-undang tersebut jelas-jelas mengatakan, ya, setiap orang itu dihadapkan di hukum itu harus ada dasarnya, ya. Jadi di sini setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa di sidang itu, hakim di situ tentunya itu baik jaksa maupun terdakwa dan pengacara di situ akan menghargai, akan menghormati HAM, terutama majelis hakim itu. Hakim itu juga tidak boleh sewenang-wenang, ya, dalam memimpin sidang itu. Makanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, ini di sini pengertian tersangka, ya, para mahasiswa, ya. Jadi tersangka dan terdakwa, ya. Jadi tersangka itu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini yang kebetulan mahasiswa ini, yang bapak-bapak ini yang dari penyidik ini, ya, sudah luar kepala, jadi tersangka gitu, ya. Kalau masih belum, itu belum tersangka kan masih lidik gitu, ya. Itu, ya. Kemudian terdakwa, ya. Apa itu pengertian terdakwa, ya, para mahasiswa, ya? Terdakwa seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan karena diduga melakukan tindak pidana. Jadi seseorang yang dituntut, ya, diperiksa, diadili, ya, karena diduga melakukan tindak pidana. Itu belum terbukti, ya, masih statusnya itu belum dinyatakan bersalah. Jadi diperiksa di situ. Jadi makanya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada salah satu pasal mengatakan persidangan itu harus menghadirkan terdakwa. Jadi terdakwa di situ tuh di samping dia itu dihadir juga bisa membela kepentingannya gitu, ya. Makanya kalau ada yang terdakwa melarikan diri, ya, itu malah mempersulit persidangan, ya. Nah, mempersulit persidangan, ya. Prinsip perlindungan HAM dalam peradilan pidana. Jadi inti daripada kuliah yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada di sini, ya. Beberapa prinsip penting dalam perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, ya. Antara lain, ya, para mahasiswa, asas praduga tidak bersalah. Jadi wajib, ya, seseorang yang patut dinyatakan mulai dari ditersangkakan, ya, kemudian dijadikan terdakwa, ya, itu harus ada asas praduga tidak bersalah. Kemudian adanya persamaan di hadapan hukum, jadi semua itu sama, ya, di hadapan itu sama gitu. Kemudian peradilan yang adil tidak memihak, maksudnya itu di sini adil, ya, siapa yang diadili, ya, tidak ini orang yang pangkat atau orang yang kaya, orang yang miskin, itu sama saja. Jadi peradilan yang adil dan tidak memihak. Kemudian penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi meskipun itu orang itu disidang, didakwa, ya, tetap kita harus menghormati, ya, penghormatan terhadap martabat manusia, ya. Jadi poin-poin tersebut, asas praduga tidak bersalah, persamaan depan hukum, peradilan yang adil dan tidak memihak,
penghormatan terhadap martabat manusia, itu prinsip perlindungan HAM dalam peradilan pidana. Itu Anda kalau nanti menjalankan tugas itu poin 4 itu Anda pegang ya. Kalau pegang itu kita semua itu bisa menjalankan atau melaksanakan ketentuan undang-undang itu dengan baik. Demikian saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya untuk materi kuliah ini. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Nama Sutrisno, NIM 2512873, mahasiswa MH7. Yang ingin saya tanyakan, apakah keadilan hakiki itu mengesampingkan keadilan secara yuridis, Pak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Atau yang bagaimana, Bapak? Seperti itu. Terima kasih Pak Trisno, mahasiswa angkatan 7 Magister Hukum. Jadi pada prinsipnya, jadi hukum diciptakan itu untuk mengatur. Jadi peraturan itu dibuat untuk mengatur, ya, termasuk di dalam proses penyidikan. Jadi tentunya penyidik dalam ini kepolisian ya, para mahasiswa itu harus berpegang pada norma hukum acaranya. Tentunya KUHAP, dan yang paling penting itu peraturan intern dari di samping undang-undang kepolisian juga peraturan Kapolri. Itu harus dipegang. Kalau itu semua dijalankan, itu betul semua. Jadi kalau ada yang mengatakan oh ini enggak betul, tapi dalam hal ini penyidik di kepolisian ini kalau sudah secara hukum menjalankan dari mulai lidik ya, dari mulai mempelajari berkas, dari mulai menerima perkara, menganalisa ya, itu sudah betul, itu nanti hasilnya juga betul. Kecuali kalau dalam prosesnya itu ada yang tidak betul. Makanya yang hakiki itu ya untuk pembuktian ya secara formil itu harus dibuktikan ya. Cuma nanti kalau di pengadilan itu kan bagaimana kebijakan hakim. Kalau ini terbukti tapi ada pertimbangan lain, misalnya ini pelakunya itu belum pernah dihukum atau merupakan orang yang mencari sumber kehidupan, itu jadi pertimbangan hakim. Tapi prinsipnya pemidanaan, hukum pidana itu pembuktian di persidangan ya. Jadi semua hasil penyidikan apa itu akan diuji disampaikan oleh jaksa ya. Karena hakim itu menyidangkan itu berdasarkan berkas yang ada. Jadi tidak bisa berkas kok menyidangkan tanpa berkas. Jadi kesimpulannya apa Pak Tris? Tetap berpegang pada undang-undang. Karena tidak mungkin hakim itu menyidangkan tidak keluar dari BAP. Karena BAP itu dasar untuk memeriksa perkara. Demikian ya Pak Tris ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Terima kasih para mahasiswa atas kehadiran kuliah sore ini. Saya harap materi kuliah ini sangat bermanfaat untuk Anda semua, terutama untuk yang praktek hukum ya, para penyidik, para pengacara ya. Saya harapkan materi ini juga akan kita ujikan di dalam ujian akhir. Dan yang terpenting lagi, tugas yang saya berikan kepada para mahasiswa yaitu membuat tulisan yang dimasukkan di jurnal Sinta 5 ya, itu segera dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan langsung ke saya atau bisa dikirim ke WhatsApp nomor saya ya. Karena tugas itu juga akan menentukan nilai akhir daripada para mahasiswa. Demikian bisa dipahami ya? Oke, saya tutup perkuliahan sore ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.